Ya, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Alex. Perkenalkan, nama saya Audrey Nagata dengan NIM 2602090435, dan izinkan di kesempatan kali ini untuk saya menjelaskan mengenai jawaban nomor 2 saya di text mining. Yang pertama-tama, saya diminta untuk mengetahui pendapat publik mengenai transformasi digital di Indonesia. Dan saya diminta untuk melakukan scraping komentar dari video-video YouTube yang bersinggungan dengan transformasi digital tersebut. Yang pertama, saya melakukan pre-processing data dan juga text representation, yaitu word cloud, sebelum melakukan pemodelan. Ya, yang pertama saya menggunakan YouTube Comment Downloader. Ini adalah sebuah project di GitHub yang saya gunakan untuk mengambil komen-komen dari YouTube-YouTube yang sudah saya gunakan, yang sudah saya list. Pertama, saya deklarasikan untuk URL-nya. Ini adalah video-video YouTube, yaitu ada 10 video. Dan saya menggunakan YouTube Comment Downloader ini untuk mengambil komen yang disort dari yang paling populer, seperti itu. Dan didapati bahwa saya sudah mendapatkan 600 komen. Dan masuk ke preprocessing saya, yang pertama sesuai dengan nomor 1 juga, saya menggunakan library semua yang sama, dan juga stopwordnya juga sama. Bahkan untuk definisi atau fungsi clean text-nya semua juga sama. Saya menggunakan cara-cara yang sama juga, dan juga disimpan di dalam dataset baru, yaitu data screen. Kemudian saya menggunakan data screen tadi itu untuk membuat word cloud, di mana saya pertama-tama menghapus kata-kata seperti yang, mas, atau makasih, nanya, video, iklan, yang hal-hal seperti itu yang sering kali muncul di komen-komen video YouTube seperti itu. Dan didapati bahwa yang paling tinggi, yang paling besar adalah pendidikan Indonesia, kemudian digital Indonesia, transformasi, rumah, bermanfaat, seperti itu. Kemudian saya akan melakukan tokenizing dan juga remove stopwords dalam bahasa Indonesia, dan akan disimpan menjadi data token. Kemudian saya menggunakan spacey juga untuk melakukan lemmatizing, dan juga lemmatizingnya akan disimpan ke dalam data stem, sama seperti yang di nomor 1. Dan didapati bahwa ini adalah dataset saya. Yang pertama adalah komen yang saya ambil, kemudian ada clean text. Ya, ini sudah hilang kata-kata seperti menurut saya, ini langsung menurut analisa saya menjadi analisa terkait langsung. Tokenizing juga sudah masing-masing satu, dan juga lemmatizing sudah verb atau kata kerja sudah dihilangkan imbuhannya, seperti itu. Dan saya akan menggunakan, lanjut ke soal B, lakukan pengelompokan komentar dengan menggunakan, saya akan menggunakan pendekatan clustering untuk menguji coba beberapa nilai cluster yang dari data yang saya peroleh. Seperti itu. Kemudian saya menggunakan k-means untuk clusteringnya, dan juga vectorizer adalah tf-idf dan juga count vectorizer. Kemudian yang pertama saya menggunakan tf-idf, di mana setelah saya fitting tf-idf menggunakan clean text, saya menggunakan k-means, di mana k-means ini akan menghasilkan jumlah dari cluster yang diperlukan untuk mendapatkan hasil paling optimal. Nah, setelah percobaan ini yang saya dapat adalah jumlah cluster yang sangat optimal adalah 9, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah vectorizer, count vectorizer. Caranya sama seperti tf-idf, saya menggunakan vectorizer ini di feed menggunakan data yang sudah di clean text untuk dimasukkan ke dalam vectorizer. Dan saya menggunakan k-means juga untuk hasil vectorize text ini ke dalam account cluster comment ini, dan didapati bahwa jumlah optimal untuk clusternya adalah 7, seperti itu. Kemudian soal yang C, saya melakukan personal analysis untuk cluster yang Anda hasilkan atau saya hasilkan. Jelaskan informasi yang Anda peroleh mengenai cluster tersebut berdasarkan personanya. Ya, baik. Yang pertama, ini saya menggunakan word cloud sebagai penunjuk hasil atau untuk meng-show hasil dari clusteringnya. Kemudian saya mengambil data frame dari clustering, dan juga menganalisis kata-kata yang dominan dari setiap clusternya, seperti itu. Dan saya mengambil 10 most common atau kata yang paling sering muncul dari word count atau dari semua komen itu yang dari cluster. Kemudian saya plot, dan akan saya plot untuk semua cluster. Nah, seperti ini sebagai contoh adalah cluster 2, di mana cluster 2 ini
top words-nya adalah digital, izin, tugas, Indonesia. Sebenarnya ada beberapa kata-kata yang tidak perlu seperti kak, yang, seperti ini, dimana seharusnya ini bisa hilang namun tetap muncul di dalam word cloud saya seperti itu. Tapi ini adalah sebuah kata-kata yang di clustering menjadi satu. Contohnya seperti itu. Kemudian ini ada contoh yang kedua yaitu terima kasih, bermanfaat. Ini semua adalah satu kata-kata yang kurang lebih di clustering oleh model yang saya buat seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah cluster yang sama, namun saya menggunakan model yang kedua atau maaf, tapi menggunakan cluster comment yang kedua yaitu menggunakan count factorizer. Ya, yang pertama saya menggunakan fungsi-fungsi yang sama untuk menggunakan analisis cluster words. Kemudian saya mengambil top 10 most common word seperti itu. Dan juga saya menggunakan word cloud untuk mengenerate hasilnya. Dan didapati bahwa contohnya seperti yang pertama, digital Indonesia masyarakat, transformasi pemerintah, sektor. Ini saya rasa lebih bagus daripada yang pertama. Yang kedua juga sama, transformasi digital Indonesia masyarakat, kurang lebih bersama. Ini semua dikelompokkan atau clustering oleh model saya seperti itu. Kemudian soal yang D, saya tertarik untuk membandingkan hasil clustering dengan metode lain yaitu topic extraction, sehingga saya perlu melakukan modeling topik untuk extraction. Jelaskan metode topic extraction saya lakukan. Ya, baik, yang pertama saya menggunakan yang count factorizer karena menurut saya memang lebih bagus. Kemudian metode yang saya gunakan adalah latent dirichlet allocation, dimana latent dirichlet allocation ini akan digunakan untuk melakukan clustering yang tidak sama dengan k-means, dimana nanti akan hasilnya adalah 5 ini, topik 0 sampai topik 4. Ini adalah kata-kata yang berbeda dan unik untuk setiap topiknya atau setiap clusternya, tidak seperti k-means dimana masih ada beberapa kata yang muncul di dua cluster yang berbeda atau lebih, seperti itu. Kemudian dari hasil ini saya diminta untuk melakukan personal analysis kembali untuk topik yang Anda peroleh dari hasil dari LDA ini atau latent dirichlet allocation. Seperti itu. Nah, didapati bahwa untuk clustering k-means kita membagi dokumen ke dalam type berbeda cluster berdasarkan kesamaan isi. Nah, tapi karena berdasarkan kesamaan isi, maka ada beberapa isi yang cenderung rancu, seperti halnya kalau di komen YouTube itu seperti komen-komen absen, hadir, saya dari SDN ini hadir, seperti itu contohnya. Kemudian untuk yang LDA atau topic extraction, kita mencoba untuk mengekstrak topik-topik tersembunyi dalam kumpulan dokumen menggunakan LDA tadi. Nah, LDA ini akan memberikan kita sekumpulan topik beserta kata-kata yang dominan, ya seperti ini, hadir dan lain-lain, ini seperti kelihatan gitu yang dominan. Dimana ini tuh memungkinkan kita untuk menganalisis tema-tema utama dalam setiap dataset seperti itu. Nah, sesuai yang saya dapatkan ini, baik dari clustering maupun yang topik extraction ini mengidentifikasi pola yang sama dalam dataset, yaitu seperti kelompok pengguna yang puas, kecewa, atau netral, seperti itu untuk mengetahui pendapatnya gitu. Nah, topik yang di ekstrak LDA ini tapi lebih sering berkorespondensi dengan cluster yang ditemukan dengan analisis k-means seperti itu. Nah, clustering ini memberikan informasi kepada saya tentang beberapa baik kelompok-kelompok tersebut terdistribusi dalam dataset dan bagaimana juga karakteristik pengguna atau komentar-komentar yang dimasukkan bisa dibedakan seperti itu. Dan yang terakhir, topik extraction ini memberikan informasi yang mendalam mengenai subtopik yang muncul dalam percakapan atau komentar. Misalnya ada pengguna yang mengeluhkan misalkan dalam kasus lain itu seperti waktu pengiriman, misalkan iklan barang gitu ya, waktu pengiriman atau juga kualitasnya seperti itu. Dan juga kalau dalam konteks ini, dalam konteks transformasi digital, mungkin pengguna juga ada beberapa yang mengeluhkan mengenai apa benar sih nantinya bakal ada Indonesia Emas tahun 2045 atau seperti halnya seperti itu. Dan itu adalah hasil daripada presentasi saya untuk nomor 2. Mohon maaf bila saya ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.